Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan tinggal berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas soal SBMPTN Ekonomi untuk bab perdagangan internasional. Untuk soal nomor 1 dari soal SBMPTN tahun 2013. Pengenaan tarif atas barang impor membuat harga di dalam negeri menjadi lebih rendah, sebab tarif atas barang impor mendorong produsen dalam negeri untuk meningkatkan produksinya. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 1, jawaban yang betul adalah D. Pernyataan salah dan alasan benar. Penggunaan tarif atas barang impor menyebabkan harga atau barang impor tersebut di dalam negeri akan meningkat atau lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi permintaan barang tersebut di dalam negeri. Hal ini dapat mendorong produsen dalam negeri untuk meningkatkan produksinya guna memenuhi permintaan dalam negeri atau yang tidak terpenuhi oleh barang impor. Baik, langsung saja ke soal selanjutnya. Dari soal SBMPTN tahun 2020. Kebijakan perdagangan dengan cara menentukan kuantitas barang yang dapat diimpor disebut dengan kebijakan A. Tarif, B. Kuota, C. Dumping, D. Countervailing duties, E. Diverting. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 2, jawaban yang betul adalah B. Kuota. Jadi, kebijakan perdagangan dengan cara menentukan kuantitas barang yang dapat diimpor disebut dengan kuota. Soal berikutnya, dari soal SBMPTN tahun 2019. Kebijakan perdagangan adalah kebijakan pemerintah yang A. Bertujuan meningkatkan trade-off antara equity dan efisiensi. B. Dimaksudkan untuk mengeksploitasi trade-off antara tingkat inflasi dan pengangguran. C. Secara langsung memengaruhi kuantitas barang dan jasa yang diekspor atau diimpor suatu negara. D. Secara langsung mengurangi defisit. C. Secara langsung memengaruhi kuantitas barang dan jasa yang diekspor atau diimpor suatu negara. D. Secara langsung mengurangi defisit anggaran. E. Bertujuan hanya untuk membatasi impor barang dan jasa. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 3, jawaban yang betul adalah C. Secara langsung memengaruhi kuantitas barang dan jasa yang diekspor atau diimpor suatu negara. Soal selanjutnya, dari soal SBMPTN tahun 2014. Apabila nilai ekspor lebih kecil dari nilai impornya, negara tersebut akan mengalami defisit dalam neraca transaksi jasa. Sebab neraca transaksi jasa akan memengaruhi neraca pembayaran internasional suatu negara. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 4, jawaban yang betul adalah D. Pernyataan salah dan alasan benar. Jika ekspor lebih kecil dari impor, sebuah negara tidak akan mengalami defisit dalam neraca perdagangan. Dalam neraca perdagangan terdapat neraca barang dan jasa yang dapat memengaruhi pembayaran internasional suatu negara. Soal selanjutnya, dari soal SBMPTN tahun 2020. Makna ekspor neto suatu negara yang bernilai negatif adalah
A. Pendapatan meningkat, B. Ekspor lebih besar dari impor, C. Impor lebih besar dari ekspor, D. Neraca perdagangan surplus, E. Neraca berjalan surplus. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 5, jawaban yang betul adalah C. Impor lebih besar dari ekspor. Ekspor neto adalah selisih antara ekspor dan impor. Apabila impor lebih besar dari ekspor, ekspor neto bernilai negatif. Soal selanjutnya, dari soal SBMPTN tahun 2014. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Transaksi ekspor impor, 2. Transaksi modal, 3. Transaksi jasa, 4. Transaksi ekspor, impor, jasa-jasa, dan transaksi modal. Transaksi berjalan atau current account adalah komponen neraca pembayaran atau balance of payment yang memuat A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 6, jawaban yang betul adalah B. 1 dan 3 benar. Jadi, transaksi berjalan atau current account itu yang pertama ada neraca perdagangan, kedua neraca jasa, ketiga neraca hasil modal, dan yang terakhir neraca unilateral. Baik, langsung saja kita ke soal selanjutnya dari soal SBMPTN tahun 2015. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kualitas komoditas ekspor Indonesia, 2. Jumlah komoditas ekspor Indonesia, 3. Biaya rata-rata produksi barang di Indonesia, 4. Pendapatan per kapita Indonesia. Faktor penentu daya saing ekspor Indonesia adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 7, jawaban yang betul adalah A. 1, 2, dan 3 benar. Daya saing ekspor Indonesia dipengaruhi oleh faktor yang pertama, kualitas komoditas ekspor Indonesia, 2. Jumlah komoditas ekspor Indonesia, dan yang terakhir, biaya rata-rata produksi barang di Indonesia. Jadi, pernyataan 1, 2, dan 3 benar. Soal selanjutnya, dari soal SPMB tahun 2005. Peningkatan ekspor akan berhasil baik untuk mengatasi defisit jika memperhatikan, kecuali A. Devaluasi negara-negara lain, B. Barang-barang yang diproduksi, C. Kebutuhan barang dari luar negeri, D. Faktor produksi, E. Kualitas barang yang diekspor. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 8, jawaban yang betul adalah D. Faktor produksi. Suatu negara jika dapat meningkatkan ekspor, tentunya masalah faktor produksi sudah tidak masalah karena jika masih ada masalah tentang faktor produksi, maka ekspor tidak akan terjadi, apalagi peningkatan ekspor. Nah, ekspor tersebut bisa berjalan baik dan meningkat jika memperhatikan yang pertama, devaluasi negara-negara lain menyangkut harga, kedua, barang-barang apa yang akan diproduksi, ketiga, prosedur ekspor, keempat, kualitas barang yang diekspor, dan yang terakhir, ketepatan waktu. Jadi, di sini yang kecuali adalah faktor produksi. Soal selanjutnya, dari soal SPMB tahun 2006. Bentuk tarif yang digunakan dalam perdagangan internasional adalah A. Suatu batasan terhadap kuantitas barang yang boleh diimpor, B. Harga barang setelah disesuaikan dengan biaya transport, C. Pembayaran transfer pemerintah untuk mendorong ekspor, D. Penetapan harga di bawah harga internasional, E. Pajak dengan nominal tertentu atau per unit barang yang diimpor. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 9, jawaban yang betul adalah E. Pajak dengan nominal tertentu atau per unit barang yang diimpor. Bentuk tarif yang digunakan dalam perdagangan internasional yaitu kewajiban pada valorem yang dibebankan dalam suatu persentase tetap dengan nilai barang, kemudian kewajiban khusus yang dibebankan dalam suatu jumlah uang yang tetap untuk setiap unit fisik barang.
Soal selanjutnya dari soal SPMB tahun 2007. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pungutan, 2. Tarif, 3. Retribusi, 4. Larangan impor. Terjadinya penyelundupan barang-barang dari luar negeri ke Indonesia disebabkan karena penyelundup ingin menghindari peraturan negara yang berupa A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 10, jawaban yang betul adalah C. 2 dan 4 benar. Peraturan negara pada perdagangan internasional mempunyai tujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan meningkatkan pendapatan nasional. Peraturan negara pada perdagangan internasional mempunyai tujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan meningkatkan pendapatan nasional. Barang selundupan atau barang ilegal yang masuk ke Indonesia dikarenakan faktor tarif barang impor yang sangat tinggi dan larangan impor yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, jika memenuhi prosedur umum akan mengakibatkan harga barang impor menjadi sangat mahal. Soal selanjutnya dari soal SPMB tahun 2008. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Keanekaragaman kondisi produksi, 2. Penghematan biaya produksi, 3. Perbedaan selera, 4. Perbedaan mata uang. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional antara lain A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 11, jawaban yang betul adalah A. 1, 2, dan 3 benar. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah 1. Keanekaragaman kondisi produksi, 2. Penghematan biaya produksi, 3. Perbedaan selera, dan yang terakhir perbedaan sumber daya. Soal selanjutnya dari soal SPMB tahun 2007. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak akan ada pasar gelap. 2. Pemerintah tidak perlu lagi menyediakan cadangan devisa untuk mengendalikan pasar. 3. Berlaku kurs keseimbangan antara permintaan dan penawaran valuta asing. 4. Dalam batas-batas tertentu, pemerintah masih ikut campur tangan dalam menentukan kurs. Apabila pemerintah menentukan kurs valuta asing dengan sistem kurs bebas, maka beberapa hal yang dapat terjadi antara lain adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 12, jawaban yang betul adalah B. 1 dan 3 benar. Kurs bebas adalah kurs yang terjadi karena tarik-menarik antara permintaan dan penawaran pada pasar. Nilai kurs dapat naik tidak terkendali dan nilai kurs dapat turun secara drastis. Semua ini terjadi tanpa campur tangan pemerintah. Dan kurs tetap justru akan menimbulkan pasar gelap. Soal selanjutnya dari soal SPMB tahun 2003. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kurs selalu mengalami perubahan. 2. Kurs cenderung stabil. 3. Interferensi pemerintah hanya akan memboroskan devisa. 4. Intervensi pemerintah diperlukan untuk stabilisasi kurs. Pada kurs valuta asing yang ditentukan pasar valuta asing, maka A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 13, jawaban yang betul adalah B. 1 dan 3 benar. Sistem kurs bebas menentukan kurs valuta asing. Perubahan kurs ini bergantung pada permintaan penawaran dan tidak ada campur tangan dari pemerintah. Soal selanjutnya dari soal SBMPTN tahun 2017. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Pendapatan nasional dengan metode penerimaan, 3. Laju inflasi, 4. Jumlah cadangan devisa. Data yang ada dalam neraca pembayaran diperlukan dalam perhitungan A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini.
Untuk nomor 4, jawaban yang betul adalah D4 saja. Neraca pembayaran digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang melibatkan penduduk negara lain dalam waktu tertentu. Dalam neraca pembayaran dikenal dua transaksi, yaitu transaksi kredit dan transaksi debit. Soal selanjutnya yang terakhir, yaitu dari soal SPMB tahun 2008. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Teori keuntungan mutlak. 2. Teori sewa tanah diferensial. 3. Teori pertumbuhan penduduk. 4. Anjuran bagi adanya perdagangan bebas. Di antara pendapat kaum klasik berikut yang merupakan ajaran dari David Ricardo adalah A1, 2, dan 3 benar, B1 dan 3 benar, C2 dan 4 benar, D4 saja, semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 15, jawaban yang betul adalah C2 dan 4 benar. David Ricardo dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik antara lain menyebutkan yang pertama, teori sewa tanah diferensial, dan yang terakhir, anjuran bagi adanya perdagangan bebas. Jadi, nomor 15, jawaban yang betul adalah 2 dan 4 benar. Baik, cukup sekian pembahasan soal SBMPTN Ekonomi untuk bab perdagangan internasional. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.